Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman-teman semua, kembali tanpa bosan-bosan kita berbagi pengalaman, kita berbagi ilmu pengetahuan. Bukan maksud kami menggurui, tapi kita saling ingat mengingatkan, saling ajar mengajari, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kali ini pelajaran kita yaitu tentang masalah menyamak, yaitu pelajaran kita yaitu menyamak, bahwa antara najis itu, saudara, najis itu kan ada tiga ya. Ada najis menyamak ya, cara menyamak, cara menyamak ini tentu untuk mensucikan najis berat ya. Menyamak ini untuk mensucikan dari najis berat, dari jilatan anjing dan babi, ataupun nanti menyamak kulit hewan supaya suci ya, supaya suci. Bahwa najis itu, saudara, ada tiga kategori ya. Ada najis itu disebut dengan najis ringan, najis mukhaffafah ringan. Ini najis mukhaffafah, ini najis ringan. Najis ringan ini seperti kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan kecuali susu ibunya. Ini cara mensucikannya najis ringan ini, saudara, dengan cukup dengan memercikkan air. Bayi laki-laki kencing, namun bayi ini belum memakan makanan kecuali susu ibunya. Ini cara mensucikannya dengan memercikkan air. Memercikkan air. Cukup dipercik. Kalau istilah lokal kita di sini, Aceh Singkil Salam, mempeh-pehkan lae ya. Memercikkan air, ini najis ringan, najis mukhaffafah. Ada najis itu yaitu najis mutawasitah, ini najis pertengahan, mutawasitah, najis pertengahan, seperti ya kencing dewasa atau BAB ya, atau tai ayam atau tai lembu ya, atau kencing lembu ya. Ini najis pertengahan. Ini cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan tiga macam. Menghilangkan tiga macam yaitu tu'nuhu. Ini yaitu rasa, menghilangkan rasa. Kemudian launuhu, menghilangkan rupa atau warna. Kemudian rihahu, ini yaitu aroma atau baunya. Ini cara menghilangkan najis pertengahan. Kemudian ada lagi najis nomor 3, saudara, najis berat, najis mukhalazah ya, najis mukhalazah ya, najis mukhalazah, najis berat. Nah, najis berat ini yaitu anjing dan babi. Ini cara mensucikannya dengan menyamak ya, dengan cara menyamak ya. Ini cara menghilangkannya. Inilah yang kita pelajari, yaitu menyamak, saudara ya. Inilah yang kita pelajari, yaitu menyamak. Sumber kita kembali yaitu satu kitab yang dikarang oleh ulama besar yang bernama yaitu Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari
Beliau ini adalah murid daripada seorang ulama besar al-alamah Ibnu Hajar al-Haytami. Ya saudara ya, kita hapus saja saudara ya, kita hapus saja ya, kita hapus saja ini 3 hadis tadi ya, kita hapus saja ya. Baik saudara, wah penghapus kita nggak ada ini saudara. Saya kira cara menghilangkan 3 jenis najis ini sudah difahami ya. Kita fokus sekarang saudara, yaitu mempelajari cara menyamak. Tagnya ini, tag pelajaran kita ini dapat dilihat di kitab Fathul Mu'in tadi yang dikarang oleh Syekh Jainuddin Abdul Aziz Al-Malibari tadi, itu pada halaman 13 saudara. Di sana dijelaskan saudara, wala yatahuru mutanajisu binahwi kalbi illa bi sab'i khasalat. Tidak suci ya, tidak suci mutanajis seumpama daripada anjing kecuali dengan 7 kali basuhan di samak. Kita tulis saudara ya, biar lebih lama melekat dalam pikiran kita ya. Wala yatahuru, wala yatahuru, wala yatahuru mutanajisu, mutanajisu binahwi kalbi, binahwi kalbi illa bisab'i khasalatin ya, bisab'in khasalatin ya. Ini artinya saudara, dan tidak suci yatahuru wala yatahuru mutanajisu binahwi kalbi illa bisab'in khasalatin. Tidak suci mutanajis seumpama anjing kecuali dengan 7 kali basuhan. Inilah tadi menyamak tadi saudara ya, menyamak tadi 7 kali menyamak, 7 kali basuhan ini menyamak. Jadi bukan ainnya, ain anjing dan babi itu yang kita sama, namun ada barangkali bejana atau sandal atau barangkali periuk kita yang dijilat oleh anjing ya. Jadi enggak suci sandal kita ataupun periuk kita yang dijilat oleh anjing itu kecuali dengan disamak. Bisa ba'in khasalat, 7 kali basuhan, 7 kali saudara. Menyamak ini yaitu 7 kali basuhan saudara. Nih 7 kali basuhan. Namun basuhan ini syaratnya ada saudara, ba'da zawalil aini walau marrat ya. Syaratnya ada ba'da zawalil aini. Ini ba'da zawalil aini, sesudah menghilangkan ain. Jadi kalau periuk sandal kita yang dijilat oleh anjing tadi, di situ ada air liurnya, maka dihilangkan dulu. Itu belum dihitung saudara ya, belum dihitung. Dihilangkan dulu air liur atau kotoran anjing yang ada di periuk atau di sandal atau di barang kita, itu dihilangkan dulu, baru nanti kita basuh 7 kali ya. Itu maksudnya saudara ya, ba'da zawalil aini, dihilangkan dulu ainnya. Jadi kalau tidak dihilangkan walau marat. Jadi ini kalau kita tidak hilangkan, dia tidak akan suci walaupun berkali-kali kita basuh.
berkali-kali. Kalau tidak kita hilangkan ainnya, liur atau kotoran anjing dan babi yang ada di sandal, di kain, di periuk kita itu, walau berkali-kali kita basuh, saudara, kita cuci, dia tidak akan suci, saudara. Dia suci dibasuh dengan 7 kali ini sesudah menghilangkan ain, ya saudara ya, sesudah menghilangkan ain. Saudara, sesudah menghilangkan ain. Ain ini maksudnya barangkali di situ ada kotorannya, ada liurnya, hilangkan dulu, baru kita basuh 7 kali, saudara ya. Kemudian kita sambung, saudara. Pamuziluha marratan wahidah, maka menghilangkan ain tadi dianggap 1 kali. Ya, kita tulis, saudara ya. Famuziluha marratan wahidah. Ya, pamuziluha, maka ini artinya, saudara, menghilangkan ainnya tadi, begitu kotorannya, air liurnya kita hilangkan, itu sudah dianggap marratan wahidah, 1 kali. Ya, begitu sudah kita hilangkan ain kotoran yang ada di sandal, di periuk kita tadi, begitu hilang, kita cuci, itu baru dianggap sekali. Cucian pertama sesudah menghilangkan ain, liur atau kotoran anjing tadi, itu baru dianggap 1 kali, saudara. Berarti kita menambah 6 kali lagi, saudara. Ya, berarti kita perlu menambah 6 kali lagi. Karena 7 kali, saudara. Nah, jadi menyamak ini, saudara, 7 kali ini, ihdahunna biturabin. Ihdahunna biturabin, ihdahunna, salah satunya dengan tanah, biturabin. Ya, biturabin. Ihdahunna biturabin, salah satunya dengan tanah, saudara, dengan tanah, ya. Nih, salah satunya, saudara, yang 7 kali ini, salah satunya dengan tanah ini. 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya, tanah, saudara. Nah, yang 7 kali ini, saudara, yang 7 kali ini, salah satunya dengan tanah ini. Jadi tanah itu dicampur dengan air, dia bebas, saudara. Apakah tanah dicampur air itu di awal, di tengah, di ujung, itu bebas, saudara ya. Yang penting 7 kali ini salah satunya dicampur dengan tanah. Air yang bercampur tanah itu bebas, apa di awal, apa di pertengahan, apa di terakhir, yang ke-7 kali, itu terserah. Yang penting salah satunya, saudara, bercampur dengan tanah, saudara. Namun tanah ini, saudara, bukan sembarang tanah, ya. Biturabin tayamumi mamzuzi bil ma, yaitu syaratnya tanah ini, saudara. Tanah ini syaratnya, ya, tanah itu tanah yang boleh tayamum. Yang boleh tayamum, saudara. Tanah yang boleh tayamum, bukan sembarang tanah, saudara. Ya, ini syaratnya. Tanah yang boleh tayamum. Tanah yang boleh tayamum itu adalah tanah yang suci, saudara, ya. Tanah yang suci. Jadi itulah kita campur dengan air, salah satunya tadi, saudara. Jadi, saudara yang berbahagia, kemudian di sana dijelaskan, saudara, tanah itu bi ayyukadaral ma'u hatta yajhura asaruhu fih, dengan bahwa keruh
air sehingga jelas bekasnya padanya. Bi ayu kadara, kita tulis saudara ya. Jadi tanah yang dicampur dengan air ini bi ayu kadara. Nah ya, bi ayu kadara, bi ayu kadara, bi ayu kadara ma hatta yazahura, ya, hatta yajahura asaruhu fih, ya saudara. Asaruhu fih, ini maksudnya saudara, bi ayu kadaral ma, dengan gambaran bahwa bercampur air itu sehingga jelas bekasnya padanya. Tanah yang dicampur air tadi sehingga jelas bercampurnya itu, air itu nampak keruh saudara. Jangan-jangan air dicampur tanah tapi nggak nampak keruh air itu. Jadi bukan begitu modelnya saudara, namun begitu air ini dicampur dengan tanah sehingga jelas bekasnya, nampaklah air itu sudah bercampur dengan tanah saudara. Pada bahasa kita, masa lokal ya, Aceh Singkil, ngomelket, ya sudah keruh dia saudara. Kemudian wayasilu biwasitatihi ila jami' ajza'il mahallil mutanajisi, dan sampai kepada celah-celah seluruh bagian jujuk tempat mutanajis. Kemudian ketika kita membasuh yang kita sama ini tadi dengan air yang dicampur tanah, jadi dia mesti merata saudara, sampai ya yasilu, sampai ke seluruh jujuk saudara. Artinya saudara, jangan ada bagian daripada sendal atau periuk yang kita sama itu yang tidak terkena oleh air yang dicampur oleh tanah ini sampai ke seluruh jujuk. Jangan ada bagian sedikit pun barang kita yang kita sama itu yang tidak tersentuh oleh air yang dicampur dengan tanah saudara. Itu maksudnya saudara. Kemudian saudara, yang terakhir saudara ya, wa yakfa bil jari maruru sab'in jiryat, dan yakfa cukup ataupun sah atau memadai yaitu dalam hal mengalirkan air ini maruru sab'i jariyat, ya. Kita tulis saudara ya, biar jangan lupa ya. Wa yakfa, nanti kita jelaskan saudara ya. Wa yakfa fil jari wa yakfa fil jari, yaitu maruru sab'in jiryat. Maruru sab'i jiryat saudara ya, jiryat. Ini maksudnya saudara, dan cukup dan memadai pada mengalirkan, yaitu mengulang-ulang, melalukan 7 kali lalu. Ini umpamanya saudara, kita menyamak tadi kan 7 kali. Kebetulan ada air lagi keruh, air yang agak besar ataupun sungai yang airnya lagi keruh saudara, air itu bercampur dengan tanah, ya kan ada kita ketemui kebetulan ada parit ya, parit itu lagi keruh, airnya sudah bercampur dengan tanah, cukup kita lalu lalangkan 7 kali saudara, ya. Cukup kita lalu lalang 7 kali, ke depan sekali, ke belakang kita tarik sekali, ke depan lagi 3 kali, ke belakang lagi 4 kali. Jadi setiap geseran itu dihitung sekali saudara ya.
Nah, ini ada parit yang airnya keruh, ya, ada parit keruh atau sungai yang kebetulan keruh, air itu sudah bercampur dengan tanah. Jadi begitu kita geser sekali ke depan atau ke kanan, sekali ke kiri, dianggap sudah 2 kali, ke kanan lagi sudah dihitung 3 kali, ke kiri lagi dihitung 4 kali, ke kanan lagi dihitung 5 kali, ke kiri lagi dihitung 6 kali, ke kanan lagi dihitung 7 kali. Jadi setiap geseran kita itu saudara dihitung 1 kali. Jadi kita nggak perlu menuang saudara, cukup kita menggeser-geser saja. Itu maksudnya saudara ya. Dan cukup atau sah atau memadai pada mengalirkan, yaitu atau pada melalukan, yaitu melalukan 7 kali saudara. Kita lalukan, kita geser-geser 7 kali. Atau kita tuang saudara, kita tuang dulu dengan air 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh kita tuang dengan air yang bercampur dengan tanah. Setelah suci, itu terserah kita. Kebetulan kita yang ketujuhnya itu kita campur air dengan tanah. Tentu kotor saudara kan. Itu masalah kotor lain. Kita cuci lagi. Yang penting dia sudah suci, ya saudara ya. Itu. Kemudian saudara, masalah kulit hewan. Kulit hewannya begitu juga. Kulit harimau, kulit ular, kulit biawak, ya, buaya. Itu kulit itu suci saudara dengan kita, sama. Cara menyamaknya itu tadi 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tapi ingat saudara, maksudnya suci di situ bukan halal ya. Ada kulit ular, ada kulit harimau, ada kulit buaya. Setelah kita buang dagingnya ya, dan kita buang dagingnya, ingat tadi kita hilangkan dulu ainnya ya. Setelah habis bersih hilang dagingnya, cucian pertama itu dihitung 1 kali ya. Kemudian kita sama dia, kita sama 7 kali, salah satunya dengan air. Setelah itu maka kulit ular ini, kulit harimau ini suci saudara, boleh dipakai, namun suci dipakai bukan halal dimakan. Ya, itulah pelajaran kita saudara. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila bermanfaat, ya saya kira tidak salah video kita ini, pelajaran kita ini dibagi, di-share kepada teman-teman. Berbagi dalam kebaikan tidak ada ruginya, dan insya Allah kita beruntung. Yang benar dari Allah Ta'ala, yang salah dari pribadi kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.